Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 035. Dasar picik, setelah apa yang kau ambil, kau membuangnya begitu saja, untuk apa kau harapkan? Gadis yang tidak tahu masalahnya hingga sampai sekarat seperti itu, kau gila Ken, kau gila. Umpat Gary, yang sudah tidak tahan dengan kelakuan saudaranya. Aku tidak membutuhkannya, pergi kau. Usir. Ken dengan mendorong Gary secara kasar untuk keluar dari ruangan itu. ARGGHH, awas kau, aku tidak akan menganggapmu sebagai saudara, kau melebihi binatang, kau tahu itu, aku bersumpah suatu saat kau akan menyesal. Teriak Gary yang begitu frustasi, ia benar-benar marah. Aku tidak membutuhkan kalian, pergi. Teriak Ken kembali. Ia sudah benar-benar gila karena wanita yang sedang koma itu. Gary pun akhirnya memilih kembali ke rumah sakit di mana Abel dirawat dengan keadaan yang sudah berantakan dan kacau, apalagi wajahnya sudah babak belur akibat baku hantam dengan saudaranya. 2 hari kemudian, Abel masih di rumah sakit, dan saat ini ia ditemani oleh banyak orang yang menyayanginya. Di sana ada Daddy Eric, Mommy Al, Daddy Bastian, Jordi, Gary dan Sean. Mereka masih setia menemani Abel hingga rela meninggalkan pekerjaan mereka semua. Bagi mereka pekerjaan mereka tidak terlalu penting selain dari kesehatan gadis cantik itu. Abel sudah lumayan baikan. Namun ia masih sering melamun dan menangis tiba-tiba. Dan saat ini di dalam ruangan Abel, hanya ada Sean dan Mommy Al, sedangkan yang lainnya keluar karena ada yang harus mereka diskusikan, terutama Daddy Bastian dan Jordi. Yang ingin berbicara penting pada Daddy Eric dan Gary. Sayang, makan ya, kamu kemarin hanya makan sedikit. Ucap Mommy Al membujuk Abel yang kini gadis itu sedang duduk bersandar di dashboard, namun tatapannya kosong. Abel tidak lapar, Mom. Tolak Abel dengan menggeleng. Kan kepalanya, ia semakin kurus dan terlihat pucat. Ayolah sayang, jangan seperti ini, hanya sedikit saja. Bujuk Mommy Al lagi, namun Abel masih menggelengkan kepalanya. Akhirnya Sean, laki-laki tampan itu, mengambil mangkuk berisi bubur dan duduk di tepi ranjang Abel di sebelah kiri. Abel, makan ya, aku yang akan menyuapimu, ucap Sean dengan lembut pada Abel. Tapi tidak lapar kak? Ucap Abel membalas ucapan Sean. Sedikit saja, supaya perutnya tidak kosong, kekeh Sean. Membuat Abel akhirnya mengangguk. Baiklah, hanya sedikit, ucap Abel yang dibakas anggukan dan senyuman oleh pria itu. Dengan telaten Sean menyuapi bubur ke dalam mulut Abel. Gadis itu pun menerimanya dengan baik, hingga Hacia 3 sendok masuk ke dalam mulut Abel. Sudah ya kak, aku tidak nafsu makan, ucap Abel menolak. Sendok keempat, Sean pun dengan berat hati mengangguk. Baiklah, ini minum dulu, ucap Sean dengan menyodorkan gelas berisi air mineral, setelah Abel meminum. Abel kembali memberikan gelasnya pada Sean. Kak, aku pengen keluar jalan-jalan, rasanya bosan di dalam ruangan ini, ujar Abel yang ingin keluar dari ruangan. Ia begitu bosan dan engap. Mommy coba tanya dokter dulu ya sayang, ucap Mommy Al yang diangguki oleh Abel. Mommy Al pun pergi, meninggalkan Abel bersama Sean di dalam ruangan itu. Kak, kakak tidak apa-apa di sini, apa pekerjaan kakak tidak keganggu? Tanya Abel pada Sean yang sudah hampir 3 hari menemani Abel. Tidak, pekerjaan sudah ada yang mengatasinya, aku malah senang menemanimu di sini, ucap Sean dengan tersenyum tulus pada Abel. Beneran kak, jika kakak banyak pekerjaan boleh kok kakak kembali ke London, aku sudah tidak apa-apa. Maafkan aku karena sudah membuat Kak Sean repot, ucap Abel tidak enak pada Sean yang sudah sangat baik hati padanya. Jangan bicara seperti itu Abel,
Aku tidak ada pekerjaan kok karena sudah diselesaikan oleh asistenku, dan aku juga tidak repot, malah senang bisa menemanimu di sini. Besok kita kembali ke London sama-sama ya, kamu juga akan ikut ke London kan? Ucap Sean dengan tersenyum. Mustahil jika tidak ada pekerjaan, malah pekerjaannya sebagai seorang CEO begitu padat. Tetapi Sean melemparnya pada asistennya untuk menghandle pekerjaannya, karena ia lebih memilih menemani gadis yang sangat ia sayangi. Terima kasih ya kak, aku tidak tahu harus membalasnya dengan apa kebaikan kakak, mungkin untuk saat ini aku akan ikut ke London sementara. Ucap Abel yang dibalas anggukan oleh Sean ceklek. Sayang kamu boleh keluar, tapi di taman saja ya, jangan keluar dari rumah sakit, Momi temani. Ucap Momi Al yang tiba-tiba datang setelah bertanya pada dokter. Kalau begitu, biar saya saja yang menemani ya Tan, takutnya jika kalian hanya berdua ada yang berniat jahat, lucap Sean pada Momi Al. Baiklah tidak masalah, tolong angkat Abel duduk di kursi roda ya nak Sean. Ucap Momi Al pada Sean, mereka sudah saling berkenalan jadi sudah tahu namanya. Baik Tan, ayo Abel. Ucap Sean menggendong Abel dan gadis itu mengangguk, jika menolak pun dia tidak bisa turun dari brangkar karena badannya masih terasa lemas. Mereka pun keluar dari ruangan itu dengan Sean yang mendorong kursi roda Abel, terlihat serasi karena mereka begitu tampan dan cantik, sedangkan Momi Al beliau mengikuti dari belakang. Visual Sean yang mendorong kursi roda Abel ada di Citar Sikritia, Triaya, Rumah Sakit Medical Center. Setelah mendapatkan pukulan oleh Gary, Ken merasa kesal dan marah pada mereka. Apalagi Dedi Eric juga datang kembali memukulinya hingga Ken babak belur. Keluarga William benar-benar kecewa pada Ken, tapi rasa kecewa dan ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Dedi Eric dan Momi Al sama sekali tidak didengarkan oleh Ken. Malah laki-laki itu saat ini masih saja berbicara pada gadis yang masih terlelap itu. Ara bangun, kau tahu keluargaku datang tidak? Menjengukmu, mereka membantaiku, lihatlah aku melakukan ini semua demi dirimu, ayolah bangun jangan tidur terus, lujar Ken dengan wajah yang sudah babak belur. Penampilannya sudah berantakan dan tidak terurus. Ken, jangan seperti itu, lihatlah keluargamu sudah marah, lebih baik kembalilah pada istrimu dia lebih penting dari Tiara. Jelas Trisna yang sudah menangis terus-terusan karena melihat rumah tangga Abel hancur karena anaknya, dan apalagi semua usaha bisnisnya saat ini juga di tangan Dedi Bastian, hanya tinggal satu langkah saja Trisna sudah jatuh miskin tidak memiliki apapun. Aku tidak membutuhkannya, aku lebih membutuhkan Tiara. Ucap Ken dengan begitu kekeh, ia terlihat menyedihkan. Tiara tidak seperti yang kau harapkan, aku sudah mengatakannya padamu, jika Tiara tidak baik seperti yang kau lihat. Jelas Trisna yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Ken. Hingga alarm monitor detak jantung di ruangan itu tiba-tiba berbunyi dengan sangat keras, Ken dan Trisna terlihat cemas, wanita parubaya itu pun segera menekan tombol darurat, sehingga beberapa menit kemudian seorang dokter dan perawat datang dengan terburu-buru. Mohon maaf kalian sebaiknya keluar dulu. Ucap dokter. Itu menyuruh Ken dan Trisna keluar dari ruangan itu. Tapi dok, Ara aku ingin menemaninya, aku takut terjadi apa-apa padanya. Ucap Ken yang sudah panik. Mohon maaf tuan, sebaiknya keluar dulu, kami akan memeriksanya tolong mengertilah. Mohon dokter itu pada Ken. Ayo nak Ken keluar dulu, jangan mengulur waktu untuk dokter memeriksa keadaan Tiara. Ucap Trisna yang dengan berat hati diangguki oleh Ken. Setelah beberapa menit kemudian, dokter pun keluar bersama perawat itu. Bagaimana dok keadaan anak saya? Tanya Trisna pada
Dokter wanita yang menangani anaknya. Sebuah keajaiban, anak Anda sudah melewati masa kritisnya, dan sebentar lagi dia akan dipindahkan ke ruang rawat. Mohon untuk kalian menunggu instruksi dari kita nanti. Untuk sekarang jangan masuk dulu, biarkan pasien bernama Tiara menetralkan tubuh serta pikirannya. Ucap dokter itu yang diangguki oleh Trishna dan Ken. Baik dok, terima kasih atas bantuannya. Ucap Trishna dan Ken yang diangguki oleh dokter itu. Baiklah kalau begitu kami permisi. Ucap dokter itu dan meninggalkan Ken dan Trishna. Syukurlah, akhirnya Tiara bisa melewati masa kritisnya setelah 2 tahun yang lalu. Ucap Trishna dengan memegang dadanya dan mengatupkan kedua tangannya. Aku harap Ara bisa segera sehat, aku sangat merindukannya, gumam Ken, namun hanya dibalas anggukan oleh wanita parubaya itu, karena Trishna sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Pikirannya sangat kalut dan bingung dengan keadaan yang saat ini dia rasakan, antara bahagia putrinya melewati masa kritisnya dan sedih serta takut pada Daddy Bastian yang sudah mengancamnya. London. Setelah 5 hari berada di rumah sakit, kini Abel sudah pulang bersama Daddy Bastian, Jordi dan juga Sean ke London. Mereka pulang setelah Abel mendapatkan izin dari pihak rumah sakit. Sebelumnya Mommy Al begitu tidak rela saat Abel akan pergi. Tetapi Gary dan Daddy Eric mencoba memberikan semangat dan juga ucapan agar Mommy Al tenang. Begitu juga dengan Abel, ia memberikan pesan kepada Mommy Al jika dia tidak akan pernah melupakan mertuanya itu walaupun tidak bersama mereka. Daddy Bastian juga memberikan alamat tempat tinggal mereka di London supaya keluarga William tidak akan sulit saat mengunjungi mereka. Tetapi Daddy Bastian tidak mengizinkan Ken untuk ikut datang sebelum Abel sendiri yang memintanya. Dan saat ini Abel tinggal bersama Daddy Bastian, Jordi, Mommy Kalila di mansion utama Winston. Tidak hanya dengan mereka, di sana juga ada Oma Jasmine, ibu dari mamanya Abel, dan Daddy Bastian. Abel disambut dengan senang juga sedih oleh Mommy Kalila dan juga omanya, sebab Abel sudah lama sekali tidak berkunjung ke mansion milik mereka. Apalagi Abel diperlakukan seperti ratu di keluarga ibunya membuat Abel merasa seperti berkumpul dengan kedua orang tuanya, dan sebagai ganti orang tuanya adalah Daddy Bastian dan Mommy Kalila. Gadis cantik itu sudah semakin mendingan. Karena dukungan dari orang-orang yang menyayanginya membuat Abel kembali semangat untuk menjalani kehidupannya. Walaupun ia mencintai Ken, tapi ia masih merasa sakit hati dengan perlakuan laki-laki itu jika saat mengingatnya. Ceklek. Abel sayang, makan yuk sayang, Oma Daddy dan Kak Jordi sudah menunggu. Ajak Mommy Kalila yang datang ke kamar yang ditempati Abel. Di dalam ruangan itu Mommy Kalila dapat melihat Abel yang sedang berdiri di balkon dengan menikmati udara segar di siang hari. Mendengar suara lembut dari Mommy Kalila, Abel membalikkan tubuhnya dan tersenyum saat melihat Mommy Kalila yang juga tersenyum padanya. Abel mengangguk dan mendekati Mommy Kalila yang menunggunya di dalam kamar. "Kamu tidak apa-apa kan sayang?" tanya Mommy Kalila yang begitu khawatir pada Abel yang sudah dianggap seperti anak sendiri. "Tidak apa-apa Mom, Abel hanya menikmati udara segar saja. Ternyata di sini pemandangan begitu indah ya," ucap Abel dengan jujur saat menikmati udara di London. Apalagi bangunan yang besar mewah dengan desain model Eropa itu terlihat 2 kali lebih besar dari mansion yang ada di Indonesia, dan halamannya begitu luas juga lengkap dengan berbagai ruangan taman danau buatan, apalagi juga banyak pavilium untuk anak buah dan pelayan di belakang. Bangunan itu membuat mansion begitu ramai. "Syukurlah, dari dulu kamu diajak kemari tidak pernah mau oleh Daddy dan kakak, jadi besok kamu harus menikmati kota ini bersama Kak Jordi ya, agar kamu bisa jalan-jalan sekalian melihat universitas untukmu," jelas Mommy Kalila, yang dibalas tatapan kaget oleh Abel. "Maksud Mommy apa, universitas?"
Jadi Abel kuliah di sini? Ucap Abel dengan bertanya pada Momi Kalila tentang kelanjutan masa studi. Betul sekali, Dedi dan kakakmu akan memasukkan kamu di salah satu universitas terbaik di kota ini, jadi kamu bisa melanjutkan masa studi kamu yang sempat terhenti. Jelas Momi Kalila pada Abel, posisi mereka saat ini duduk di ranjang tidur di kamar itu. Tapi Mom, Abel takut. Bagaimana Abel bisa menjalani kehidupan Abel di masa depan? Rasanya Abel tidak ingin kemana-mana. Ucap Abel dengan menghembuskan nafasnya berat. Jangan seperti itu, bagaimanapun juga kamu memiliki masa depan dan cita-cita yang harus kamu capai. Untuk saat ini kamu lupakan dulu kejadian yang kemarin, jalani kehidupan barumu di sini, jangan takut ya. Momi dan yang lainnya pasti akan mendukung semua keputusanmu, kami juga. Memasukkan kamu ke sebuah universitas agar kamu memiliki teman sayang, jadi kamu bisa mencoba terlebih dahulu. Ucap Momi Kalila dengan mengelus rambut Abel dengan begitu lembut. Baiklah, Abel akan mencobanya Mom, terima kasih ya kalian sudah mau menerima Abel di sini, padahal Abel di sini hanya merepotkan kalian saja. Ungkap Abel dengan mengatakan apa yang ada di hatinya. Jangan seperti itu, bagaimanapun juga kita adalah orang tua kamu sekarang, jadi jangan sungkan meminta apapun pada kami ya sayang, Momi sudah menganggap kamu sebagai anak Momi sendiri. Jika kamu ada apa-apa segera katakan pada Momi atau yang lainnya, karena jika kamu terluka Momi merasa bersalah pada mendiang orang tua kamu karena tidak menjaga anaknya dengan benar, jelas Momi Kalila dengan lembut. Baiklah Mom, sekali lagi terima kasih banyak ya. Abel akan mencoba menerima semua ini dan memulai kehidupan baru di sini. Ucap Abel dengan memeluk wanita parubaya itu dengan begitu erat, ia merasakan kembali kehangatan dari seorang ibu, setelah ibunya dan Momi Al. Ya sudah kita makan yuk, pasti mereka sudah menunggu kita dari tadi, ajak Momi Kalila yang diangguki oleh gadis cantik itu. Iya Mom, ucap Abel dengan mengangguk. Mereka berdua pun meninggalkan kamar yang ditempati Abel dan berjalan menuju ke ruang makan yang ada di lantai utama dengan menggunakan lift, karena saat ini Abel ada di lantai 2 di mansion itu. Saat mereka sampai di ruang makan, di sana ada Dedi Bastian Jordi dan juga Oma Jasmine yang menunggu sambil tertawa. Entah apa yang mereka tertawakan, hingga ucapan Momi Kalila dan Abel mengalihkan pandangan mereka. Kem, seru banget sepertinya, kita gabung ya. Ucap Momi Kalila dengan berdeham. Aduh baby girl sudah bangun, sini Abel cucuku yang paling cantik, duduk dekat Oma ya, Oma rindu banget dengan Abel. Ucap wanita yang sudah berumur namun terlihat cantik. Wanita berumur itu menyanggul rambutnya yang sudah putih dan memakai kacamata yang memiliki rantai sebagai hiasan. Oma, Abel juga rindu dengan Oma. Ucap Abel yang duduk di dekat omanya, sebab saat Abel tiba dia langsung menuju ke kamar untuk beristirahat, jadi Oma Jasmine tidak tahu kedatangan Abel tadi pagi. Kamu mirip sekali dengan mamamu ya sayang, benar kan Bastian? Ucap Oma Jasmine dengan memperhatikan wajah cucunya, yang sangat mirip dengan mendiang anaknya. Iya Bu, lihatlah dia begitu cantik sekali, pasti nanti saat masuk ke universitas banyak yang melirik Abel. Ucap Dedi. Bastian dengan tersenyum menatap ke arah keponakannya. Ah Dedi bisa saja, bikin Abel besar kepala saja. Ucap Abel dengan terkekeh. Benar baby, kamu cantik jika bukan keponakan dan adik, kakak mau jadi pacar kamu, ucap Jordi dengan jujur dengan apa yang dia katakan. Kakak apa-apa sih, kok jadi bikin Abel semakin malu saja. Ucap Abel dengan terkekeh mendengar ucapan dari Jordi. Sudah yuk makan,
Mommy sudah lapar ini. Ucap Mommy Kalila dengan memotong ucapan mereka, sebab waktu makan sudah mau habis. Mereka masih sibuk bercanda, tapi bagi Mommy Kalila sebenarnya tidak apa-apa karena itu juga bisa membuat Abel tersenyum, namun mereka juga harus makan. Iya Mom, yuk makan yuk. Ucap Jordi yang menyetujui ajakan dari mominya. Mereka pun mulai melakukan makan siang dengan tenang tanpa ada ucapan dari mereka. Hanya ada denting sendok dan garpu yang terdengar di telinga. Hingga beberapa lama kemudian makan siang pun selesai. Semua makanan habis. Tandas.